Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang cukup memplotiskan, di mana film kali ini akan menguak siapa pembunuh seorang calon ibu tiri dan calon istri dari seorang pengusaha sukses yang paling kaya di Korea. Di mana suatu malam calon istrinya meninggal dunia tanpa adanya satupun bukti kecuali saat terakhir kali sang calon istri bersama dengan anaknya yang tengah mabuk berat, yang tidak mengingat sama sekali kejadian malam itu. Oke, siapakah pembunuhnya dan apa motifnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Hurt Blanket 2017. Cerita kali ini diawali dengan seorang ayah yang akan memperkenalkan anak sematawayangnya kepada pacarnya, yaitu calon ibu tirinya. Pada awalnya ia tersenyum melihat tingkah calon ibu tirinya yang bernama Park Yona ini. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Mira. Tampaknya pertemuan pertama ini cukup bagus dan menjanjikan bagi mereka berdua, di mana Mira menyampaikan desas-desus para pelayan sebelumnya yang memuji kecantikannya. Awalnya pembicaraan mereka masih baik-baik saja, sampai saat dimana sang ayah membahas buku diari yang ada pada Yuna, yang ternyata itu adalah diari milik Ibu Mira, yang berisi foto-foto dan kisah hidup Mira sejak ia kecil, dimana itu digunakan Yuna untuk mengenal Mira terlebih dahulu. Namun sejak saat itulah raut wajah Mira menjadi berubah karena ia sangat tidak suka jika barang-barang ibunya berada pada orang lain. Walau sang ayah berusaha menjelaskan bahwa niat Yuna hanya ingin mengenal Mira lebih jauh, begitu juga dengan Yuna yang berusaha menjelaskan dan meminta maaf karena ini adalah kesalahannya untuk mencegah pertengkaran di antara mereka berdua. Namun tampaknya satu kalimat itu menjadi tanda sebuah pertentangan di antara hubungan mereka berdua. Hingga 1 tahun lamanya sang ayah hanya bisa menikmati ketenangan bersama dengan Yuna dengan vibes yang elegan yang membuat sang ayah yang bernama In Tae-san ini masih mencintai Yuna dalam ketenangan di usianya saat ini. Sifat yang cuek dan tenang itu pun tidak menghalangi Tae-san untuk meromantisasi kisahnya dengan Yuna, yang mana kali ini ia sudah menyiapkan Yuna sebuah bunga dan jam tangan mahal sebagai hadiah anniversary mereka. Mereka pun sangat menikmati saat-saat bersama mereka saat ini dengan sangat romantis dan sangat terlihat ketulusan di antara mereka berdua. Sementara itu di sisi lain yang awalnya Mira adalah anak rumahan dan terlihat polos, namun kali ini ia berubah drastis. Terlihat sangat berbeda dengan ia yang menikmati party di tengah gemerlap lampu-lampu klub malam itu. Namun di tengah-tengah party saat itu ada seorang teman Mira yang melihat sebuah video panas milik Yuna dan mantan kekasihnya, yang mana hal itu pun diingatkan oleh salah satu teman wanitanya yang membuat ia menyadari hal itu dan langsung melihat video itu. Setelah menyaksikan video itu, ternyata ia langsung menghubungi Yuna dan ingin bertemu dengannya. Yuna pun langsung memberitahu hal itu pada sang ayah, dan tampaknya sang ayah sangat mendukungnya dan meminta agar Yuna memaklumi anaknya yang masih di dalam usia labil itu. Begitu juga dengan Yuna yang tampaknya sangat tulus ingin berusaha akur dengan Mira, sehingga sang ayah sangat berterima kasih dengan ketulusan Yuna dalam menghadapi situasi saat ini. Saat itu juga Yuna pun telah sampai di klub itu dan langsung menemui Mira yang tengah sendirian. Namun tidak diketahui apa yang telah terjadi sampai Yuna dan Mira ribut di parkiran, di mana Yuna yang sedang menenangkan Mira yang mabuk dalam marah besarnya.
Tidak diketahui apa yang telah terjadi sampai saat di mana polisi melihat mobil Yuna yang sangat mencurigakan berhenti di tengah jalan. Sebelum mobil itu melaju lagi dan menyebabkan beberapa kecelakaan. Hingga pada akhirnya terlihat sebuah berita yang menyiarkan bahwa ada kobaran api di klub sebelumnya dan ditemukan Yuna yang telah pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Yang mana berita itu pun membuat seorang pria tertarik dengan hal itu ketika mendengar nama Im Tae-san di televisi. 임태산 회장은 병원에 도착했습니까? 임태산 회장의 모습은 아직 병원에 보이지 않고 Di tengah-tengah Yuna yang sedang berjuang di dalam operasinya, ternyata pria sebelumnya adalah seorang jaksa yang ternyata jauh sebelum ini Tae-san punya kasus yang membuatnya menjadi seorang tersangka dengan sebuah pernyataan dari seorang saksi. Namun saksi itu pun tiba-tiba merubah kesaksiannya dan datanglah seseorang dari entah berantah yang mengaku menjadi seorang pelaku dalam kasus itu. Mereka pun langsung ke TKP dan memeriksa kondisi di sana. Melihat di sana ada CCTV, mereka pun langsung bergegas ingin mengambil data-datanya. Namun ternyata di ruang kontrol klub itulah yang telah terjadi kebakaran dan menghilangkan kemungkinan satu-satunya bukti yang bisa menguak kasus ini. 방법이 없지 뭐 어떡해. 기타 데이터 블랙박스 전부 수거하고. 나와보세요. Keesokan paginya, polisi pun telah menemukan mobil Mira di sebuah lahan parkir dan langsung membawanya ke kantor polisi. Yang ternyata Mira sangat santai seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hingga saat sang ayah datang menemuinya. Dengan berat, ia pun menyampaikan kabar bahwa Yuna telah meninggal dunia. Dan ia pun menanyakan apa yang telah terjadi. Ia pun berharap Mira jujur padanya, sehingga ia bisa membantu membebaskan Mira. Akan tetapi tampaknya Mira kekecewa pada sang ayah yang mencurigainya serta menolak untuk bicara lagi dengannya. Dengan begitu, sang ayah tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwajib. Dalam kesendiriannya, ia pun larut dalam kesedihan karena kini tinggal hanya ia seorang diri. Walaupun begitu, tampaknya ia masih ingin mengusahakan yang terbaik untuk kebebasan Mira dengan membahas soal ini dengan tim dan anak buahnya, yang mana mereka ingin menggunakan alasan bahwa Mira di bawah pengaruh alkohol. Akan tetapi tentu saja hal itu tidak bisa membuktikan bahwa Mira tidak bersalah. Maka dari itu, untuk menyusun strategi untuk berjaga-jaga, mereka pun memeriksa kamar Mira. Dan dari situlah mereka menemukan sesuatu di laptop Mira. Yang ternyata isi dari laptop itu adalah sebuah game yang dirancang oleh Mira sendiri. Yang mana game itu tentang menyelesaikan sebuah misi, yaitu menghabisi sang ibu tiri. Dan hal itu pun sangat mengenaskan dan menyeramkan diikuti dengan tawa karakter Mira yang membuat sang ayah tak sanggup melihatnya. Maka dari hal itulah, nantinya jaksa pasti menjadikan itu sebuah bukti yang akan mematahkan pembelaan bahwa kasus ini bukanlah kelalaian yang tidak disengaja. Sang ayah langsung menyuruhnya untuk mencari seorang pengacara yang bernama Choi Hye-jung. 내가 체납 건강보험료까지 안녕하세요. 법무법인 장평에 잠시만. Setelah mendapatkan tawaran itu, Hye-jung langsung menyampaikan berita itu ke temannya. Dan hal itu pun membuat teman sekaligus partnernya ini sangat senang ketika mengetahui Mira itu adalah anak Im Tae-san. Dari situlah ia pun langsung menemui Mira, yang tampaknya mereka sangat dekat karena Mira tampak sangat lega ketika melihatnya. Begitu juga dengan dia yang sangat memperhatikan Mira dengan membawa makanan kesukaannya. 얼굴이 많이 상했다.
Setelah pertemuan itu, Tae-san pun langsung ingin bertemu dengannya dan membahas tentang Mira yang terus mengatakan saat itu ia tengah pingsan dan tidak mengingat apapun. Sehingga Tae-san bertanya pada Hyejong, apakah ia percaya dengan pernyataan Mira itu? Dan dengan sangat percaya diri, Hyejong mengatakan ia percaya dan yakin jika Mira tidak bersalah. 미라는 죄가 없다는 확신을 가지고 있습니다. Dari jawaban itulah Tae-san mempercayakan kasus ini sepenuhnya padanya dan berharap Hyejong dapat melakukan yang terbaik untuk Mira. 변호사님이 우리 미라를 맡아줘요. Setelah itu mereka pun menyampaikan pernyataan resmi ke depan pers yang telah memenuhi kantor 재판에 Tae-san. 대한 공식적인 입장은 추후 일정을 따로 잡아서 Sementara itu penyidikan kasus ini pun telah dimulai dengan simulasi terjadinya kecelakaan itu yang menyebabkan 5 tulang rusuk patah dan tengkorak Yuna yang pecah akibat benturan keras. Sementara itu Hyejong pun dibantu temannya untuk melakukan riset terhadap kasus ini. 담당 검사는 동성식? Sementara itu di sisi lain Aju dan Tae-san ingin membobol sebuah ruko, namun niatnya pun digagalkan oleh sebuah suara alarm dari dalam dan karena adanya CCTV di sana yang dipantau oleh seseorang. 찾았어? 선생님은 좀 믿어요? 검사 측에서 피고인을 Dan kali ini sidang pertama pun akan dimulai. Sidang ini pun dimulai dengan permintaan jaksa yang bernama Dong Seong-sik ini untuk membawa Mira sebagai saksi untuk ditanyai tentang kejadian saat itu. Walau Hyejong menolaknya demi mental Mira, akan tetapi hakim mengabulkan permintaan jaksa Dong yang mengharuskan Mira duduk di kursi saksi sekaligus menjadi seorang tersangka. Jaksa Dong memulai pertanyaannya tentang hubungan Mira dengan Yuna. Akan tetapi Mira menjawab mereka tidak memiliki hubungan. Yang mana semua orang tahu bahwa Yuna adalah tunangan ayahnya. Yang membuat jaksa Dong memojokkan pernyataannya dan berasumsi bahwa ia membenci Yuna. Dan hal itu pun diiyakan oleh Mira dengan nada tertatihnya serta takut sehingga ia dipojokkan lagi oleh jaksa Dong. 좋아하진 않았습니다. 차로 쳐버리고 싶을 정도로. 있습니다. Pertanyaan itu hanyalah sebuah permulaan, karena kali ini jaksa Dong menanyakan kejadian pada malam itu, di mana Mira kala itu mendatangi apartemen Yuna. Karena tidak suka menunggu ke tempatnya, ia pun menunggu di basementnya. Namun ia tertidur karena kelelahan. Dan selebihnya, ia tidak mengingat apapun sampai pada akhirnya ia terbangun di sebuah parkiran keesokan paginya. 기억이 안 난다. 뭐. 기억이 안 난다. 이거 아닙니까? 재생 부탁드립니다. Mendengar itu, jaksa Dong memperlihatkan kendaraan Mira yang tengah berjalan dan menanyakan apakah ia mengendarai mobil itu sendirian. Namun dengan bergelinang air mata, ia pun menjawab bahwa ia tidak mengingat apapun. 죄송합니다. 이상입니다. 박유현 씨를 살해했죠. 있습니다. 인정합니다. Sekarang giliran Hyejong yang bertanya dan memastikan Mira malam itu tengah mabuk berat sehingga ia tidak dapat mengingat apapun. Dan ketika Mira ditanyai biasanya jika ia mabuk apakah ia menyetir sendirian. Dan Mira menjawab bahwa biasanya Park Jung lah yang mengantarnya pulang jika ia tengah mabuk. Dan hal itu pun memperkuat posisi Mira ketika Hyejong menyampaikan pada hakim bahwa tuntutan jaksa tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa Mira lah yang berada di belakang kemudi mobil itu. 이상입니다. 사건 당일 핸드폰 사용 내역입니다. Setelah selesai sidang pertama, penyidikan jaksa Dong dan rekan-rekannya pun dilanjutkan, di mana mereka menemukan bahwa malam itu Mira dan Yuna bertemu 2 kali. Pertama di klub dan kedua di apartemen Yuna. Polisi juga menemukan video tidak senonoh Yuna dengan mantan pacarnya dan berasumsi bahwa mungkin mereka bertemu kedua kalinya karena video itu. 미라하고 같이 놀던 그 옥타곤 그룹의 멤버들이 증언을 했습니다. Di sidang selanjutnya, jaksa Dong pun membawa seorang saksi baru yakni teman Mira yang datang ke klub pada malam itu dan rupanya tanpa sengaja menyaksikan pertengkaran Mira dengan Yuna di kamar mandi klub itu.
Jaksa Dong pun bertanya apa yang didengarnya saat itu. Dia menjelaskan bahwa Mira menunjukkan sebuah video pada Yuna. Yuna lalu menjelaskan bahwa video itu adalah masa lalunya dan bahwa ayah Mira pun telah mengetahui tentang hal itu. Dan itu pun terjadi sebelum ia punya hubungan dengan ayah Mira. Sehingga dia memohon pada Mira untuk berhenti, namun Mira terus menuduh Yuna mengincar ayahnya karena dia sudah tidak terkenal lagi, sehingga Yuna mulai habis kesabaran dan membentak Mira. 야, 뭘 그만하냐고. Pertengkaran itu pun dipisahkan oleh Tuan Jung, dan dari pertengkaran itu pula salah satu kancing baju Mira terlepas, sehingga itu pun dijadikan bukti dalam persidangan ini untuk membuktikan pernyataan sang saksi telah divalidasi. Serta pada sidang itu juga jaksa memutar sebuah video Kaksenono Hyuna yang dimaksud oleh saksi sebelumnya. Semua orang pun menyaksikan dan mendengar aib itu dan dengan rasa pilu, terlebih lagi sang ayah. Setelah persidangan itu, ayah Mira menemui Jaksa Dong, yang membuat Jaksa Dong cukup heran dengan pertemuan ini, yang mana kali ini Tae-san meminta tolong pada Jaksa Dong untuk melepaskan anaknya, dan dia juga bersedia membayar berapapun yang dia minta. Mendengar itu, Jaksa Dong mengatakan bahwa dia sangat heran karena setelah Mira ditahan, ada lebih dari 16 orang penting di negara itu menelponnya dan mengajaknya untuk makan malam. Walau saat ia bertanya mengapa, mereka tak menjawab sedikit pun. Yang sudah pasti, itu adalah orang-orang yang pernah Tae-san tolong. Secara tidak langsung, itu adalah kaki tangan Tae-san. Mendengar itu, Tae-san tersenyum tipis dan mengatakan bahwa jika Jaksa Dong ingin menaiki tangga ke posisi yang lebih tinggi, maka Jaksa Dong tidak akan bisa sendirian, karena dia akan melewati 16 orang itu. Maka dari itu, Tae-san menawarkan bantuan akan memberikan jabatan Jaksa Agung padanya jika ia mau mengabulkan permintaannya. Mendengar itu, Jaksa Dong speechless dan marah akan perkataan itu, dan memutuskan untuk pergi sebagai tanda penolakannya. Di lain sisi, Hye Jong baru saja menemui Mira dan menyampaikan pada Tae-san bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya, yang membuat dia cukup sedih mendengar hal itu. Hye Jong kemudian pulang ke rumahnya. Di rumahnya, temannya mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk, yaitu orang yang terhubung dengan Yuna. Ia adalah penggemarnya yang biasa disebut sebagai cable guy, yang bernama asli yaitu Kim Jong Won. Ia pernah tertangkap basah memasang CCTV secara ilegal di dekat kantor Yuna, dan cable guy rupanya memiliki toko CCTV di Yongsan. Esok harinya, Hye Jong langsung pergi ke toko itu, namun toko itu tampak rupanya tutup. Cable guy sedang bekerja di tempat lain, namun dia selalu mengamati tokonya dari CCTV-nya. Hingga malam tiba, cable guy juga belum muncul, sehingga Hye Jong memutuskan untuk pulang. Namun saat dia berjalan pulang, seorang lelaki tampak menyalakan mobilnya dan menabrak toko itu. Melihat itu, perhatian Hye Jong terdistract sehingga tanpa sengaja dia menabrak pelang pembatas jalan. Pria itu ternyata adalah Tuan Jung, yang kemudian menerobos masuk dan tampak mencari-cari dan mengambil rekaman yang disimpan di sebuah lemari. Sementara itu, Hye Jong yang tersadar berusaha keluar dari mobil, sedangkan polisi mulai berdatangan dan memintanya untuk keluar. Tuan Jung pun bersembunyi di antara mobil yang diparkir. Namun karena tidak bisa mengelak lagi, dia akhirnya menyembunyikan kaset rekaman CCTV itu di bawah mobil dan menyerahkan dirinya. Sementara Hye Jong yang mengenali Tuan Jung mencoba mengejar mobil polisi, namun terlambat sehingga dia mencoba masuk ke dalamnya namun tidak menemukan apapun. Saat dia keluar, mobil yang tadinya dipakai untuk menyembunyikan tas itu berjalan pergi, sehingga Hye Jong melihat tas tersebut. Di kantor polisi, Tuan Jung mengaku tidak sengaja dan tidak sadar karena setengah mabok. Mobilnya justru melaju ke depan dan menabrak toko itu. Sementara di sisi lain, pemilik toko itu yaitu Cableman telah sampai di tokonya.
Kemudian di sana juga sudah ada Taisan dan menanyakan di mana barangnya. Taisan mengatakan bahwa dia sanggup memberikan berapapun uang yang dia minta asalkan dia memberikan dan mendapatkan CCTV itu. Cableman menolak tawarannya itu dan mengusirnya. Namun Taisan berkata dengan penuh rasa bahwa orang yang dia cintai telah meninggal dunia dan putrinya justru dituduh dan ditahan sebagai tersangka. Taisan mengatakan dia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, lalu meninggalkan kartu namanya di sana untuk Cableman jika dia berubah pikiran. 그날 무슨 일이 있었는지 꼭 알아야겠어요. 야. 야. Di lain sisi, di rumah Hyejong, temannya sudah mengecek isi rekaman CCTV yang ditemukan Hyejong dan menemukan bahwa beberapa data tampak rusak sehingga dia mencoba untuk memperbaikinya. 아, 저 기운 내고, 여기 가운데 그 부엉이가 그려진. 여기 듣고 있었던 곳이야. 자, 두 번째 공개하려고 했던 신고 금원. 다운받아 줄게요. 이제 동영상 봅시다. 봐야 되는데. 이제 그만합시다. 이 정도는 받을 수 있는 거잖아, 인간적으로. 영상 없어. Sidang demi sidang terus berlanjut dan Taisan selalu menghadirinya hingga suatu ketika ia sangat merasa lelah dan pamit ingin pergi duluan karena ia ada keperluan pergi ke Taisan Thailand dan menitipkan pesan bahwa dia sangat mengandalkan Hyejong untuk menyelesaikan kasus ini. Suatu malam, Hyejong tampak bertemu dengan seorang lelaki. Rupanya itu adalah Jak Sadong. Mereka rupanya saling mengenal dan berteman dekat karena Jak Sadong adalah senior dari Hyejong di kampus dulu. Mereka pun bercanda tawa sejenak sebelum akhirnya Jak Sadong meminta Hyejong untuk berhenti menangani kasus itu karena menurutnya kasus ini tidak untuk Hyejong karena ia sangat yakin jika Mira benar-benar bersalah dan ia sangat mengenal Taisan karena ia adalah seorang yang sangat licik, bahkan mencoba untuk menyuapnya sebelumnya. Namun Hyejong sudah kepalang basah sehingga dia menolak meninggalkan kasus ini dan akan terus maju demi Mira. Sehingga mereka pun bertengkar dan Jak Sadong meninggalkan Hyejong di sana sendirian. 나 할 거야. 그 고집 어디 가나 뭐. Di kantornya, Jak Sadong mendapatkan laporan bahwa ada telepon dari Kingdom Meong, yaitu Cableman, yang mengaku bahwa memiliki CCTV kejadian saat Yuna ditabrak, dan dia ingin bicara langsung dengan Jak Sadong. Mendengar itu, dia pun langsung menerima panggilan itu dan merekam percakapan itu. 예, 동성식입니다. Sementara itu di rumah, Hyejong yang baru saja pulang disambut temannya yang memberikan kabar baik bahwa dia berhasil memulihkan rekaman CCTV itu yang sebelumnya sudah rusak dan menunjukkan pada Hyejong rekaman tersebut berhasil dia pulihkan. Meskipun tidak sempurna sehingga beberapa bagian tetap tidak bisa berhasil muncul, namun ia menemukan sesuatu yang terlihat bahwa Yuna bertengkar dengan manajernya, yaitu Tuan Jung, dan bahkan ia pun hampir menampar Yuna. Sidang berikutnya pun telah berlangsung. Tuan Jang dipanggil sebagai saksi karena dialah yang menemukan Yuna pertama kali saat itu. Hyejong kemudian maju dan bertanya apakah Tuan Jang pernah menghubungi dealer Piazza setelah kematian Yuna. Yang mana Piazza adalah merek jam tangan yang merupakan hadiah di malam itu yang diberikan oleh Taisan kepada Yuna. Yang mana jam itu cukup langka dan bernilai $500.000 Amerika. Sehingga pihak Piazza cukup memperhatikan peredaran jam itu sehingga mereka menghubungi Taisan saat ada yang hendak menjual jam tangan itu. 어떤 남자가 매장에 들고 왔더랍니다. 시기가 시리얼 넘버로 관리되는 이유로 판매에는 실패하였습니다.
지금 어디 있습니까, 피아제? Hyejong kemudian bertanya di mana jam tangan itu sekarang. Namun Tuan Jang menolak untuk menjawabnya. Hyejong kemudian menanyakan pertanyaan yang menjurus kecurigaannya pada Tuan Jang yang terlibat dalam kejadian malam itu. Yang ternyata hal tersebut membuat Tuan Jang tersulut emosi dan mengatakan dengan sangat emosi bahwa dialah yang menghabisi Yuna saat itu. 이상입니다. 네, 자리로 들어가십시오. 법정에서 Dan hakim mencatat pernyataan Tuan Jang dan mengatakan akan menyelidikinya lebih lanjut lagi. Sehingga selanjutnya Jaksa Dong bertanya pada Tuan Jang berapa Tae-san membayarnya untuk mengaku sebagai pelakunya karena Jaksa Dong tidak mempercayai pengakuannya itu dan berkata akan mengabaikan pengakuan Tuan Jang. 은혜를 몸으로 때우고 있다 이거 아닙니까? 있습니다. 근거가 필요한 질문입니다. 그 근거를 Dan selanjutnya Jaksa Dong meminta memutar rekaman suara dari Cableman yang sebelumnya menghubunginya. Kemudian Jaksa Dong meminta saksi kunci baru yaitu Cableman, yaitu seorang penggemar Yuna, yang mana dia memiliki akses CCTV keamanan di sekitar lingkungan Yuna. Jaksa Dong kemudian mengatakan bahwa saksi akan segera sampai, sehingga membuat semua orang tampak bingung, termasuk Hyejong. 증인이요? 무시하셔도 됩니까? 부탁입니다. 자리로 들어가세요. 정승길 증인은 Kemudian hakim akhirnya menyetujui permintaannya dan memberikan waktu 20 menit untuk menunggu saksi tersebut. Sementara itu, Tae-san kemudian bertanya mengapa Kim Dong yang tiba-tiba dibawa ke dalam pengadilan nanti. Sehingga Hyejong bertanya memangnya ada apa. Maka dari itu Tae-san mengatakan bahwa Cableman memiliki bukti saat kecelakaan dan dengan bukti itu dia tidak seharusnya bersaksi. Mendengar itu Hyejong sangat kebingungan dengan perkataan Tae-san itu. Tae-san kemudian mengatakan bahwa dia akan menghentikan Cableman dan meminta tolong pada Hyejong untuk mengulur waktu. Sehingga Hyejong yang kebingungan kemudian mendatangi Jaksa Dong untuk mengalihkan perhatiannya. Namun terlihat sekali bahwa Hyejong tidak mahir dalam hal ini. Sehingga Jaksa Dong justru berkata bahwa dia membutuhkan Cableman karena dia membawa rekaman CCTV tentang kejadian sebenarnya. Kata-kata itu pun membuat Hyejong semakin kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Antara harus mengikuti perintah Hayamira atau mendukung jaksa untuk menghadirkan saksi kunci di dalam sidang ini. Hingga pada akhirnya Hyejong berlari menyusul Tae-san di parkiran. 이거 약속이 틀리잖아. 아이 무슨 약속을 무슨 Yang tampaknya di sana Tae-san mencoba meminta Cable Guy untuk pergi dengan kembali menawarkan uang dengan jumlah yang sangat besar hingga bisa dia pakai dalam beberapa keturunan. Sehingga Hyejong yang menyaksikan hal itu kemudian mencoba mencegah Tae-san. Namun ia pun gagal sehingga USB Cableman yang berisi rekaman itu terlempar pada Hyejong. Dan Tae-san pun memintanya untuk memberikan rekaman itu. Sehingga terjadilah rebut-rebutan di antara mereka berdua yang berhasil didapatkan oleh Tae-san. 재판마저 끝내. Setelah itu Tae-san kemudian meminta Hyejong segera kembali ke atas untuk segera menyelesaikan sidang itu. Sementara Hyejong semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ayah Mira itu. 정말 정승길 아저씨가 범인이 맞아요? 난 당신 돈 주고 고용했어. Sehingga di dalam ruang sidang akhirnya Cableman gagal dihadirkan. Namun Hyejong tidak tinggal diam karena dia tahu yang dibutuhkan hanyalah isi rekaman CCTV itu, yang membuat batinnya bergejolak antara memilih karirnya atau kejujuran dalam menyelesaikan kasus ini. Hingga pada akhirnya dia meyakinkan dirinya dan mendatangi Jaksa Dong dan mengatakan bahwa rekaman itu ada di dalam kantong Tae-san. Dari kejauhan Tae-san mengamati hal itu, dan dari situlah kemudian Hyejong dan Jaksa Dong melaporkannya pada hakim dan memohon agar Tae-san dijadikan sebagai seorang saksi. 알겠습니다. 임태산을 재정 증인으로 채택합니다. Semua orang menjadi bingung termasuk Mira. Dengan kebingungan Tae-san pun maju dan bersumpah. Sehingga persidangan pun dilanjutkan dan kemudian jaksa berkata bahwa saksi sudah mengantongi bukti video yang diambil secara paksa dari saksi yang sebelumnya dipanggil. Sehingga ia tidak bisa hadir saat ini. Maka dari itu tim kepolisian sedang dalam proses untuk meminta surat penggeledahan terhadap saksi ini. Sehingga saksi akan ditahan di sana sampai surat penggeledahan sebentar lagi didapatkan. 이 증인 몸 안에 있는 USB
Di sisi lain, rekan Jaksa Dong pun berusaha keras meyakinkan atasan mereka untuk mendapatkan surat itu, mengingat Tae-san bukanlah orang sembarangan sehingga sang atasan sangat takut jika mengambil langkah yang salah. Hingga pada akhirnya, beberapa saat kemudian surat telah tiba dan mereka pun menggeledah In Tae-san. 두 손을 들고 일어나 주시기 바랍니다. Tanpa perlawanan, Tae-san digeledah dan ditemukan sebuah USB di kantongnya. Dari situlah mereka pun memulai memutar isinya yang tampak rekaman CCTV di basement malam itu. Terlihat Yuna yang ditabrak oleh mobil Mira, dan yang mengejutkannya adalah yang keluar dari mobil itu ialah In Tae-san, yang mana setelah menabrak Yuna, Tae-san juga menghajar Yuna dan membenturkan kepalanya berkali-kali. Di sana juga tampak ada Mira di rekaman itu yang keluar dari kursi penumpang. Dia pun tidak bisa melakukan apa-apa karena disuruh masuk oleh ayahnya. Melihat rekaman itu, Mira pun kaget dan pingsan sehingga harus ditolong oleh para petugas. 핸드폰 속에 담겨 있던 섹스 동영상으로부터 시작되었습니다. 모욕감에 분노를 참지 못하고 박윤아를 죽인 것. Akhirnya kasus ini pun terungkap yang secara tak terduga pelakunya adalah kekasih Yuna itu sendiri, yaitu In Tae-san. Merasa penasaran dan geram, Jaksa Dong lalu menanyakan bagaimana tanggapan Tae-san, yang mana ia kemudian mengatakan bahwa dia mengubah situasi krisis ini menjadi kesempatan. Ia membela dirinya dengan berkata bahwa perusahaannya memiliki ribuan pegawai yang harus diurus olehnya. Jika dia yang masuk ke dalam penjara, maka putrinya tidak akan mungkin bisa mengatasi semuanya. Tae-san juga berkata bahwa Yuna memanglah wanita yang jahat dan tidak baik yang pantas dihabisi. Maka dari itu, atas pengakuannya itulah ia pun ditangkap dan sidang pun ditunda untuk sementara. 더 해보시라고. 할 말 있으면 더 해보라고. 갑시다. 동검사 축하하네. 이상 재판을 마치겠습니다. 아, 여기 변호사님이 Setelah kejadian itu, Hye Jang membuka firma hukumnya sendiri, sedangkan Jaksa Dong mendapatkan kenaikan jabatan. Setelah beberapa saat kemudian, orang kepercayaan Tae-san pun datang menemui Hye Jong di rumahnya, yang ternyata orang itu meminta tolong pada Hye Jong untuk menjadi pengacara In Tae-san. Meskipun sulit untuk mempercayainya, hari berikutnya Hye Jong tetap datang dengan sangat penasaran, tetap bersedia menjadi pengacaranya. 이용하신 거 미안합니다. Tae-san pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Kemudian dia meminta Hye Jong untuk mewakili dirinya. Tae-san mengatakan dia ingin mendapatkan penasehat hukum yang terbaik, yang membuat Hye Jong sangat sulit untuk menerimanya karena Tae-san seringkali berbohong padanya. Namun ia penasaran, lalu dia berkata mengapa Tae-san dulu memilihnya untuk mewakili Mira dan sekarang memintanya kembali untuk mewakilinya. Tae-san kemudian mengatakan akan memberitahu alasannya jika Hye Jong bersedia menandatangani dokumennya terlebih dahulu, sehingga ia sangat terpaksa harus setuju walau dengan setengah hati. 저는 회장님께 최선을 다하지 않을 겁니다. Setelah menandatangani dokumen itu, Tae-san berkata bahwa kini Hye Jong terikat oleh peraturan antara pengacara dan klien, sehingga dia tidak bisa membeberkan rahasia yang akan diketahuinya. 부탁합니다. Sementara itu, Mira telah dibebaskan dan Tuan Jang mengantarnya ke tempat tinggalnya yang baru. Tuan Jang terlihat kesal pada Mira. Ia berkata bahwa ia bahkan meludahi lantai dan berkata Mira kini hidup mandiri dan harus melakukan semuanya sendiri karena tidak akan ada lagi yang menolongnya. Mira kemudian bertanya di mana ayahnya dan minta untuk dipertemukan dengannya. Mira kemudian mengatakan bahwa apakah hanya dia yang tahu jika wanita dalam rekaman CCTV itu bukanlah dirinya. Dan dari situlah Mira meminta tolong pada Tuan Jang untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga Tuan Jang mengatakan bahwa ini terlalu berat untuknya untuk mengetahui fakta yang ada. Namun Mira mengatakan bahwa ia bisa menerimanya. Dari situlah Tuan Jang mengeluarkan sebuah handphone dari kantongnya dan memberikan kepada Mira. Dari petunjuk yang sangat membingungkan itulah Mira pergi menggunakan taksi menuju ke rumah Hye Jang untuk memohon bantuannya. 저 좀 도와주세요, 선생님.
Sehingga mereka kemudian mengecek isi HP itu bersama, yang tampak di dalamnya ada sebuah foto. Lalu mereka mencarinya melalui Google Maps, yang ternyata tempat itu berada di Thailand, yang membuat Hyejang mengingat bahwa saat persidangan waktu itu, ayah Mira pernah izin pergi ke Thailand. Dan dari situlah akhirnya Mira dan Hyejang pergi langsung ke Thailand untuk menemukan tempat itu. Mereka mengikuti petunjuk dari maps itu, hingga pada akhirnya mereka menemukan tempat itu. Namun tempat itu ternyata digembok, yang membuat Mira menyadari bahwa ada kunci yang terselip di dalam casing HP itu. Dan dengan kunci itulah, Hyejong berhasil membukanya dan masuk ke dalamnya. Sementara Mira perlahan-lahan masuk semakin dalam hingga pada akhirnya dia menyadari bahwa tempat itulah sangat mirip dengan basement lokasi kejadian aslinya yang terjadi saat Yuna meninggal dunia. Hal itu pun membuat Mira menangis jadi-jadinya dan meminta untuk langsung pulang. 선생님 나가요. 아빠한테 가보자. Setelah itu Mira kembali ke Korea untuk menemui sang ayah. Ayah Mira kemudian menemuinya dan berkata bahwa Mira terlihat kurus saat ini. Namun Mira langsung bertanya pada sang ayah apa yang harus dia katakan. Apakah ia harus meminta maaf atau berterima kasih pada sang ayah? Sang ayah pun hanya meminta untuk Mira menjalani hidupnya dengan baik-baik saja. Dan Mira pun langsung berkata bahwa dia sudah pergi ke Thailand dan dia mengetahui semuanya. Hingga Mira langsung menangis jadi-jadinya dan berkata bahwa dirinya lah yang bersalah di dalam hal ini. Yang membuat ia semakin merasakan rasa pilu itu ialah ketika ia mengingat semua sikapnya terhadap sang ayah selama ini benar-benar tidak baik. Namun dibalas dengan pengorbanan besar yang dilakukan sang ayah terhadap kesalahan yang ia perbuat sendiri. 야, 면회 끝났습니다. 아니야. 가지마. Setelah itu sang ayah kemudian pergi kembali masuk dan berkata dia sangat merindukan Mira dan berharap Mira dapat menjalani hidupnya dengan baik-baik saja dan sering mengunjunginya ke sana. Perkataan itu pun membuat Mira hanya bisa menangisi sang ayah. Kalian pasti heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, ayo kita kembali ke beberapa waktu yang lalu di mana Im Tae-san ternyata berhasil melihat rekaman CCTV itu yang sebenarnya dari Cableman. Lalu ia menemukan fakta bahwa ternyata kejadian malam itu benar disebabkan oleh putrinya sendiri karena Mira yang tengah mabuk berat malam itu. Hati Im Tae-san pun terlihat sangat hancur menemukan fakta itu dan dia memohon kepada Cableman untuk menolongnya. Karena ia merasa semua ini adalah kesalahannya sehingga dirinya lah yang seharusnya dihukum. Sehingga pada akhirnya Im Tae-san memutuskan untuk merekayasa sebuah tempat agar terlihat sama persis dengan tempat kejadian yang tampak di CCTV itu. Dan untuk menghindari penyidikan dari kepolisian, maka dia memilih untuk langsung melakukannya di Thailand. Rencana ini tidaklah main-main dan Tae-san pun melakukannya dengan sangat prepare sehingga mereka merekonstruksi sebuah tempat seperti yang ada di CCTV itu. Bahkan jenis dan letak mobilnya serta CCTV-nya pun dibuat sama persis. Dan untuk pemeran Mira dan Yuna pun Tae-san sendirilah yang memilih wanita yang akan memerankan putri dan kekasihnya itu. Lalu mengapa dia harus berputar-putar merekayasa dan meminta Park Jang Jung untuk berpura-pura mengaku pada sidang sebelumnya? Ya, rupanya itu karena Jaksa Dong sudah sangat mengenal Tae-san dengan baik. Sehingga jika dia langsung menyerahkan CCTV itu secara langsung tanpa perlawanan, maka tidak akan terasa natural. Sehingga Jaksa Dong akan mencurigai hal itu dan menyelidikinya. Oleh karena itu, Tae-san meminta Cableman sendirilah yang menelpon kepada Jaksa dan menceritakan seakan-akan Tae-san tidak mengetahui semuanya. Ya, begitulah kisah ini berakhir, sehingga membuat kita semakin sedih lagi ketika melihat Tae-san yang masih sangat merindukan bayang-bayang sang kekasih yang terlihat pada sang aktor dalam rencananya itu.
Oke guys, sekian pembahasan film kita kali ini. Dari film kali ini kita bisa belajar bahwa kita bisa melakukan segala macam cara untuk melindungi orang yang paling berharga dan paling kita sayangi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir cerita. Gua sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung gua sampai saat ini. Begitu juga dengan CL yang terus mendukung gua dalam membuat konten film ini di tengah-tengah terpaan hidup saat ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you. Bye-bye. 괜찮아.